adalah harga beli sekuritas ditambah 40% laba bersih ABC di 2021 dikurang pembayaran dividen yang diterima PT XYZ dari PT ABC, yaitu sebesar harga beli sekuritas 8 miliar. Perusahaan dapat menginvestasikan dananya dalam jangka panjang pada sekuritas hutang ataupun sekuritas-sekuitas perusahaan lain. Kelebihan dana dapat menjadi alasan suatu perusahaan untuk menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang panjang pada suatu instrumen. Instrumen investasi jangka panjang tersebut bisa saja berupa sekuritas-sekuitas maupun sekuritas hutang. Pada video ini, saya akan membahas mengenai akuntansi atas investasi jangka panjang perusahaan pada sekuritas-sekuitas. Investasi jangka panjang pada sekuritas-sekuitas merupakan pembelian saham perusahaan lain untuk dimiliki dalam jangka panjang atau lebih dari setahun. Metode pencatatannya sendiri bergantung pada seberapa banyak saham beredar investi yang dibeli. Lebih lanjut lagi, metode pencatatan akan berbeda untuk kepemilikan di bawah 20% dari total saham beredar investi, kepemilikan antara 20 hingga 50% dari total saham beredar investi, dan kepemilikan di atas 50% saham beredar dari total saham beredar investi. Bila saham investi yang dimiliki investor adalah di bawah 20% dari total saham beredar, maka pencatatan menggunakan metode biaya. Bila saham investi yang dimiliki investor sebanyak 20% hingga 50% dari keseluruhan saham beredar, maka pencatatan oleh investor menggunakan metode ekuitas. Dan terakhir, bila saham investi yang dimiliki investor lebih dari 50% dari total saham beredar, maka perlu adanya konsolidasi laporan keuangan antara induk dan anak. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pencatatan atas investasi jangka panjang pada sekuritas-sekuitas dengan kepemilikan antara 20 hingga 50% saham beredar. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi pada sekuritas-sekuitas dengan proporsi 20 hingga 50% saham beredar, maka perusahaan tersebut selaku investor dapat mempengaruhi secara signifikan keputusan bisnis investi. Investasi ini dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau equity method. Berdasarkan metode ekuitas, pada saat pembelian, sama dengan metode biaya, saham dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Perbedaannya adalah adanya pencatatan laba bersih investi sebagai peningkatan nilai investasi oleh investor, sedangkan kerugian investi dicatat sebagai penurunan nilai investasi oleh investor. Kemudian, terkait dividen, penerimaan pembayaran dividen dicatat sebagai penurunan nilai investasi oleh investor. Asumsikan pada tanggal 5 Januari 2021, PT XYZ membeli 40% saham biasa PT ABC seharga 8 miliar. Entry atas pembelian tersebut adalah investasi jangka panjang pada PT ABC didebit sebesar 8 miliar dan kas dikredit sebesar 8 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT ABC melaporkan laba bersih sebesar 3 miliar. Berdasarkan metode ekuitas, PT XYZ perlu mengakui laba bersih tersebut sesuai proporsi kepemilikan saham sebagai kenaikan nilai investasinya, yaitu sebesar 40% dikali 3 miliar, sama dengan 1,2 miliar. Entry atas hal tersebut adalah investasi jangka panjang pada PT ABC didebit sebesar 1,2 miliar dan pendapatan ABC dikredit sebesar 1,2 miliar. Selama tahun 2021, PT ABC membagikan dividen tunai sebesar 1 miliar. Berdasarkan metode ekuitas, PT XYZ mencatat pembayaran dividen tersebut sebesar proporsi dividen yang diterimanya sebagai penurunan nilai investasi jangka panjangnya, yaitu sebesar 40% dikali 1 miliar, sama dengan 400 juta. PT XYZ mencatatnya dengan mendebit kas yang diterima sebesar 400 juta dan mengkredit investasi jangka panjang pada PT ABC sebesar 400 juta. Terkait penjualan atas investasi pada sekuritas-sekuitas pada metode ekuitas, keuntungan dan kerugian diakui berdasarkan selisih nilai jual dengan nilai bukunya. Gain diakui ketika nilai penjualan melebihi nilai buku investasi, dan loss diakui ketika nilai penjualan di bawah nilai buku investasi. Asumsikan pada tanggal 2 Februari 2022, PT XYZ menjual seluruh investasinya pada saham PT ABC dengan total harga 9 miliar. Untuk menentukan adanya gain atau loss, maka perlu terlebih dahulu dicari nilai buku atas investasi pada PT ABC tersebut. Nilai buku investasinya adalah harga beli sekuritas ditambah 40% laba bersih ABC di 2021 dikurang pembayaran dividen yang diterima PT XYZ dari PT ABC,
yaitu sebesar harga beli sekuritas 8 miliar, tambah 40% laba bersih ABC di 2021 sebesar 1,2 miliar, dikurang pembayaran dividen yang diterima PT XYZ dari PT ABC sebesar 400 juta. Maka nilai buku investasinya adalah sebesar 8,8 miliar. Jadi, nilai buku investasi jangka panjang PT ABC di neraca PT XYZ per Februari 2022 adalah sebesar 8,8 miliar. Karena saham tersebut dijual pada harga 9 miliar, maka PT XYZ membukukan gain atau keuntungan sebesar 9 miliar dikurang 8,8 miliar, yaitu 200 juta. Selanjutnya, atas penjualan tersebut, PT XYZ mencatatnya dengan mendebit kas yang diterima sebesar 9 miliar, mengkredit nilai buku investasi jangka panjang saham PT ABC sebesar 8,8 miliar, dan selisihnya sebesar 200 juta diakui sebagai gain dengan mengkredit gain sebesar 200 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas investasi jangka panjang pada sekuritas-sekuritas dengan pemilikan antara 20 hingga 50% saham beredar. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.